Halo, perkenalkan nama saya Stephanie Erika Ratululi dengan NIM 2103010146, kelas 2D Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Organisasi dan lingkungan. Yang pertama adalah pengertian organisasi. Organisasi dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan dan target tertentu. Yang kedua adalah lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah keseluruhan elemen yang menentukan keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan dan target tertentu. Lingkungan organisasi dibagi lagi atas dua, yaitu yang pertama, lingkungan internal organisasi, dan yang kedua adalah lingkungan eksternal organisasi. Lalu lingkungan eksternal organisasi dibagi lagi atas dua, yaitu eksternal mikro dan eksternal makro. Terdapat hubungan yang erat antara organisasi dengan lingkungan organisasi. Adanya hubungan antara organisasi dengan lingkungan organisasi akan menghasilkan organisasi sebagai sebuah sistem, di mana sistem organisasi dipengaruhi oleh sub-subsistem yang terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Sistem-sistem organisasi, yaitu yang pertama organisasi sistem tertutup, yaitu organisasi yang membatasi diri dari interaksi dengan lingkungan di luar organisasi. Dan yang kedua adalah organisasi sistem terbuka, yaitu organisasi yang memiliki tingkat interaksi yang tinggi terhadap lingkungan di luar organisasi. Teori organisasi merupakan suatu proses perubahan yang terjadi di dalam ataupun di luar organisasi pada tingkat individu atau kelompok yang terjadi secara bertahap dengan tujuan untuk memajukan dan mengembangkan organisasi. Jenis perubahan organisasi, yaitu yang pertama, perubahan tidak terencana, yaitu perubahan yang bersifat spontan tanpa ada arahan dari agen perubahan. Dan yang kedua adalah perubahan yang terencana. Perubahan ini dihasilkan oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh agen perubahan. Penyebab perubahan organisasi, yaitu yang pertama, faktor internal. Perubahan yang disebabkan karena faktor dari dalam organisasi. Dan yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu perubahan yang disebabkan oleh faktor dari luar organisasi. Yang berikut adalah budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang berada di suatu kelompok dan digunakan sebagai tuntunan mereka dalam berperilaku serta membedakannya dengan kelompok yang lainnya. Fungsi budaya organisasi, yaitu yang pertama, meningkatkan rasa kepemilikan, yang kedua, alat untuk mengorganisir, yang ketiga, meningkatkan kekuatan organisasi, yang keempat, mengontrol perilaku, yang kelima, mendorong kinerja anggota, dan yang keenam, menentukan tujuan organisasi. Yang berikutnya adalah mengolah sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kompensasi dan pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. Kelompok dan komite dalam organisasi. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan dari kelompok adalah suatu keadaan di masa mendatang yang diinginkan anggota kelompok. Jenis kelompok dibagi atas 4, yaitu yang pertama, dasar ukuran kelompok. Dibagi lagi atas 2, yaitu kelompok kecil dan kelompok besar. Yang kedua, dasar struktur kelompok. Dibagi atas 2, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Yang ketiga, atas dasar terpaan perubahan. Dan yang keempat adalah atas dasar fungsi kelompok, dibagi lagi atas 2, yaitu kelompok sosial dan kelompok tugas.